Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Anissa Nur Elena dari kelas 4 Pajam IC dengan NIM 2241104051127. Jadi di sini saya akan membagikan bagaimana cara menghitung sebuah data menggunakan SPSS. Oke, kita ke soalnya. Di sini terdapat soal nomor 1, yaitu seorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Keempat kelompok tersebut nantinya akan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Bantulah peneliti tersebut untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Berikut data yang diperoleh oleh peneliti tersebut. Jadi di sini terdapat sebuah data, yaitu data A, B, C, dan D. Di sini kita harus mencari tes normalitinya dan homogennya. Kita pergi ke SPSS. Lalu ke variable view, kita ketik nama, yaitu kelompok A, selanjutnya kelompok B, selanjutnya kelompok C, dan yang terakhir kelompok D. Nah, di sini sudah tertera. Kita ganti semua desimalnya menjadi 0. Dan measure-nya kita ganti skala. Setelah itu kita ke data view. Di sini sudah terlihat ya. Lalu kita pergi data yang tadi, kita salin. Lalu tempel ke sini. Nah, di sini sudah terlihat ya data-datanya dari kelompok A, B, C, dan D. Untuk mengetahui sebuah data tersebut normal atau tidaknya, kita pergi ke Analyze, Deskripsi Statistics, lalu Explore. A, B, C, dan D dimasukkan ke Dependent List semuanya. Setelah dimasukkan semuanya, kita pergi ke Plots, centang Normality, Continue, setelah itu OK. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita cari test of normality-nya. Nah, ini dia. Kita salin. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita copy test of normality-nya dan kita masukkan ke sini. Setelah itu tempel ke sini. Jadi untuk mengetahui normal atau tidaknya kelompok A, B, C, dan D, apabila signifikan lebih
kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Tetapi, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Kelompok A memiliki nilai signifikan 0,022, di mana 0,022 ini kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Kelompok B memiliki nilai signifikan 0,403, di mana 0,403 ini lebih besar dari 0,05, maka disebut normal. Selanjutnya yaitu kelompok C memiliki nilai signifikan 0,112, di mana 0,112 itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Yang selanjutnya yaitu kelompok D memiliki nilai signifikan 0,016, di mana 0,016 ini lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Jadi, sebuah data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, dan sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Karena ada data normal dan tidak normal di dalam data tersebut, maka kita uji dengan uji F. Kita pergi ke SPSS, selanjutnya ke variable view, lalu kita ke name, kita uji event kelas kita ubah uji dan kelas ini menjadi 0 desimal. Lalu untuk value kita ketik value 1 untuk dengan label kelompok A, value 2 untuk kelompok B, yang ketiga kelompok C, yang keempat kelompok D.
Oke. Ini pun sama. Nah, untuk measure, kita ubah yang uji level menjadi skala dan kelas level menjadi nominal. Selanjutnya kita ke data view. Nah, uji level dan kelas level. Uji level ini masukkan semua data dari kelompok A, B, C, dan D, lalu kita salin data kelompok A, B, C, dan D ke dalam uji level. Salin semua datanya, kelas level kita isi. Jadi ini kan kelompok A, sampai sini kelompok A. Jadi kita ketik 1, data yang pertama, lalu yang kedua data kelompok B, kita tulis 2, lalu yang selanjutnya kelompok C kita tulis 3, kelompok D kita tulis 4. Setelah itu kita pergi ke analyze. Setelah itu classify, discriminant, uji level ditaruh independent, kelas level taruh di group. Klik. Define 1, maksimumnya jadi 4. Continue. Pergi ke statistik, checklist block M, continue, lalu OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya.
Lalu kita cari the result. Ini. Nah, ini salin ke Word yang tadi. Untuk nilai signifikan, kita kasih tanda dulu. Nah, hasil dari nilai signifikan 0,428 itu lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut adalah homogen. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Dimana soal nomor 2 ini yaitu berdasarkan soal nomor 1, apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 5%, bagaimanakah kesimpulan dari data tersebut? Karena nomor 2 masih ada kaitannya dengan nomor 1, maka untuk mencari tahu hasilnya kita pergi ke SPSS. Kemudian kita ke Analyze, Complements, One-Way ANOVA, uji 11 kita taruh di Dependent List, dan kelas 11 kita taruh di Faktor. Setelah itu ke Post Hoc, Checklist Save, Continue, oke. Nah, di sini sudah terlihat uji ANOVA-nya. Kita salin. Jadi dapat dilihat dari uji ANOVA-nya, yaitu memperoleh nilai signifikan 0,000. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya nilai signifikan lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Tetapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilainya yaitu 0,000 itu kurang dari 0,05. Maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, HO-nya ditolak.
Nah, jadi keempat kelompok memiliki rata-rata nilai yang berbeda-beda karena HO ditolak. Untuk selanjutnya, kita lihat data Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat data multiple comparisons. Kita copy. Setelah itu kita taruh ke sini. Jadi dapat dilihat dari data multiple comparisons, nilai signifikannya ini. Untuk mengetahui nilai tersebut signifikan atau tidaknya, yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tidak signifikan. Tetapi jika signifikan, nilai dari signifikan kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai itu signifikan. Ya, dapat dicontohkan yaitu kelompok A dengan kelompok B. Itu dengan signifikan 0,001. Sehingga data tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka perbedaan kelompok A dan kelompok B itu signifikan, dan terdapat tanda bintang di dalam angka-angka tersebut. Nah, pemberian bintang ini bisa dikatakan juga bahwa nilai tersebut signifikan. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu mahasiswa dari jurusan MPI sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen, serta buatkan persamaan regresi. Jadi di sini terdapat dua data, yaitu faktor-faktor kepemimpinan dengan lambang X dan regresi mahasiswa dengan lambang Y. Kita pergi ke SPSS, variabel view, kita tulis nama di sini. Yang pertama faktor kepemimpinan X, yang kedua regresi mahasiswa Y. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Untuk measure kita ubah menjadi skala, dan selanjutnya kita ke data view. Setelah itu kita salin data yang ada di soal ini. Selanjutnya kita ke SPSS, tampil data tersebut. Nah, setelah datanya sudah ada, kita pergi ke analyze, regression, kemudian linear, faktor kepemimpinan kita masukkan ke independen, dan regresi kita masukkan ke dependen. Setelah itu klik OK. Nah, di sini terdapat tabel model summary. Kita salin.
Nah, di sini sudah terdapat data model sumarinya. Dihasilkan 0,972. Itu artinya nilai hubungan 0,972 lebih dari 0,05. Maka ada korelasi. Untuk yang selanjutnya yaitu presentasi pengaruhnya 0,9. Untuk presentasi pengaruhnya yaitu 0,944, di mana presentase pengaruh 0,944 atau 94,4%. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke SPSS. Kita salin uji ANOVA-nya. Nah, di sini terdapat nilai signifikan 0,000, yang mana signifikan 0,0 kurang dari 0,05. Maka data tersebut ada pengaruh. Dengan nilai F yaitu 3,3, dengan nilai F 303,858. Dengan nilai F 303,858. Yang selanjutnya kita pergi ke SPSS lagi, lalu kita salin tabel koefisien. Kita ke Word, tempel. Nah, di sini sudah terdapat data koefisiennya, yaitu dengan nilai A 14,872, A sama dengan 14,872, dan nilai B 1,125. B sama dengan 1,125.
dan Y sama dengan A dan Y sama dengan A ditambah B X. Y sama dengan 14,872 ditambah 1,125 X. Jika naik, hasilnya maka makin banyak dan data tersebut dikatakan ke arah yang positif. Jadi, jika naik hasilnya, maka makin banyak dan data tersebut dikatakan positif. Ya, mungkin itu tutorial dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.